Alasan gue dialognya tuh ngambilnya shot POV atau point of view. Nah, gue pakai satu lighting. Actingnya masih rada-rada kaku. Hai guys, nama gue Raffi. Di video kali ini gue ingin mereact dan membreakdown film-film yang udah pernah gue buat dan gue upload di channel YouTube gue. Kenapa gue ingin membuat video ini? Karena gue ingin memberikan behind the scene atau proses kreatif di balik film-film yang udah pernah gue produksi. Agar gue bisa sharing dan juga berbagi cerita tentang apa aja yang terjadi di dalam suatu scene di film-film gue. Yang semoga bisa membantu kalian untuk memahami atau juga bagi kalian yang belum dan ingin memproduksi sebuah film pendek. Di sini gue ingin ceritakan apa yang gue alami dan gue rasakan. Gue nggak menunjukkan cara yang benar, gue hanya nunjukin apa yang gue tahu dan apa yang gue alami berdasarkan pengalaman, oke? Sekali lagi gue nggak bilang 100% cara yang gue lakukan ini benar, karena skala produksi yang gue lakukan juga nggak terlalu besar, krunya juga sedikit, ada beberapa orang yang mengambil job desk lebih dari satu, termasuk gue. Karena di beberapa film, nggak beberapa ya, hampir semua film yang gue produksi itu gue mengambil job desk director, editor, DOP, kadang-kadang lighting, kadang-kadang juga ngatur sound. Jadi ya hal-hal semacam itu yang membuat produksi seru sekaligus menyulitkan. Oke, jadi langsung film pertama yang ingin gue breakdown itu adalah salah satu film pendek pertama gue tentang time travel yang berjudul Paradox. Untuk kalian yang belum pernah nonton film Paradox, kalian bisa nonton di pojok kanan atas atau kalian bisa cek linknya di kolom deskripsi di bawah. Dan juga untuk naskah atau skrip di film ini kalian juga bisa lihat dan unduh dengan cara cek link di deskripsi di bawah. Oke, jadi Paradox adalah sebuah film pendek yang menceritakan tentang seseorang bernama Lee, yaitu seorang yang suka dengan buku, novel, dan mempunyai teman bernama Taufik yang suka bermain game. Dan si karakter Lee ini adalah karakter yang suka buku, dan ada satu buku yang sangat ingin ia kunjungi, si penulisnya. Kemudian dengan dibantu oleh temannya, akhirnya mereka mencari siapa orangnya, dan ternyata orang itu sudah meninggal beberapa bulan yang lalu. Setelah itu Lee mendapatkan sebuah minuman yang katanya bisa menjelajah waktu. Akhirnya dia menggunakan minuman itu untuk menjelajah waktu dan berhasil, dan dia berpikir untuk pergi ke masa lalu untuk bertemu dengan si penulis buku itu. Dengan dibantu oleh temannya, akhirnya mereka bisa pergi ke masa lalu, ke waktu di mana si penulis buku itu belum meninggal, dan akhirnya mereka berdua bertemu si penulis buku itu. Yang menjadi masalah adalah pada saat itu, pada saat waktu di mana Lee dan Taufik pergi ke masa lalu, ke masa itu, si penulis belum ada ide untuk menulis buku tersebut. Yang artinya si penulis itu tahu ide bukunya berasal dari buku dia sendiri yang diberitahu oleh karakter Lee. Dan ini menimbulkan paradoks karena dari mana asal buku itu, asal ide dari buku itu. Karena si penulis tahu dari si Lee, tapi Lee tahu dari si penulis buku itu. Dan itu adalah inti cerita dari film Paradox. Gue mendapatkan ide cerita ini dari salah satu videonya Agung Hapsa yang berjudul Time Travel Paradox. Di situ Agung Hapsa menjelaskan ada 3 jenis paradoks, dan gue mengambil salah satu paradoks dan gue jadikan ide cerita untuk film Paradox ini. Jadi di kolom komentar Paradox kalian bakal sering lihat komentar yang isinya, wah ini kayak di film Agung Hapsa ya, ini film Agung Hapsa ya. Karena gue memang mengambil ide cerita dari paradoks yang dijelaskan oleh Agung Hapsa di videonya. Dan gue membuat film ini untuk mengikuti sebuah lomba di kota gue, tingkat SMA se-Jabodetabek. Dan di lomba itu mengharuskan setiap peserta untuk menggunakan tema angin malam. Gue gak tahu maksudnya apa, pokoknya temanya tentang itu. Jadi gue menggabungkan ide yang gue ambil dari videonya Agung Hapsa disambungkan dengan tema yang diberikan, yaitu tentang angin malam. Ya jadinya, dan akhirnya setelah gue memikirkan idenya, akhirnya gue ketemu yaitu si Lee, yaitu buku yang dibaca Lee dari si penulis itu adalah berjudul Angin Malam gitu. Dan itu adalah behind the scene dari cerita yang ada di film Paradox ini gitu.
Oke, jadi langsung aja kita masuk ke filmnya dan kita breakdown satu persatu scene yang ada, oke? SMA Negeri 5 Depok, itu sekolah gue. Mereka bilang kisah gue ini cuma ada di dongeng aja. Gue mau buktiin kalau mereka salah. Nama gue Ibrahim Lee. Teman-teman gue manggil gue Lee. Hobi gue baca buku. Di sini gue belum begitu paham ya gimana cara untuk mengenalkan sebuah karakter tanpa narasi. Jadi di sini gue langsung aja gue kasih narasi kalau dia tuh namanya Ibrahim Lee, suka baca buku, punya temen namanya Taufik, suka main game. Ini Taufik. Ini sahabat gue. Hobinya main komputer. Ini adalah kisah gue. Paradoks. Baca apaan sih? Scene pertama ini adalah scene yang diambil di kamar gue sendiri, yaitu di sini. Saya lihat di sini si Ibrahim lagi tiduran di kasur dan si Taufik sedang mainkan komputer. Di sini boom mic gue taruh di sebelah sini, di sebelah sono, membelakangi karakter si Taufik ini, tapi sejajar sama karakternya si Ibrahim Lee. Dan untuk lighting, gue hanya mengandalkan cahaya dari jendela, dari matahari. Dan juga waktu itu gue nyalain cahaya dari lampu kamar gue. Itu aja sih paling. Baca novel tentang kisah malam. Apa nama? Coba sini lihat bukan? Oh ya, di sini gue hanya menggunakan satu kamera, jadi kalau kalian melihat semacam ada cut di antara adegan itu emang gue sengaja ngambilnya tuh secara bergantian. Jadi untuk angle sini kita ambil dari awal sampai akhir, habis itu dari angle yang lain dari awal sampai akhir gitu. Jadi kenapa gue ngambil dari awal sampai akhir? Karena gue takut ada adegan yang gak bagus gitu. Jadi gue masih punya cadangannya gitu. Makanya gue ngelakuin dari awal sampai akhir untuk kedua angle. Untuk di adegan ini, gue menggunakan kamera gue yaitu EOS 550D, menggunakan lensa apa ya? Gue lupa lagi. Pokoknya lensa kit 1855 dan juga lensa fix 50mm f1.8. Kita bisa skip. Oke. Scene ini diambil di depan rumah gue, di ruang teras dan garasi. Aduh, ada sapu jelek banget. Ya di sini scene-nya gue ambil pakai lensa 50mm. Kalian bisa lihat itu ngezoom banget gitu. Karena kamera gue tuh sensornya APS-C, jadi nggak beda dengan full frame yang bisa lebih lebar gitu jarak pandangnya. Pakai f1.8 jadi belakangnya bisa ngeblur. Dan ya semua part potongan ini gue ambil secara manual satu-satu gitu. Jadi shot yang ini cut, ganti angle, shot ini cut juga, ganti angle lagi gitu. Di sini kamar gue juga. Kamu ingin pergi dan selamat. Kamu adalah. Ya kalau kalian nonton di sini kan si karakter Ibrahim ini dia minum semacam serum. Itu sebenarnya adalah sirup jeruk. Dan di sini adalah dimana si karakter Ibrahim melakukan perjalanan waktu untuk pertama kalinya. Itu dari kamarnya ke samping kamarnya, itu di luar. Ya jadi ya dia ngelihat diri dia sendiri di masa lalu yang masih ngobrol sama karakternya Taufik, ngomong di kasur. Habis dia balik lagi ke waktu yang benar.
Dan di sini emang nggak, untuk shot ini gue nggak sengaja ya. Jadi di belakang tuh karena kita syutingnya tuh kan lama ya, maksudnya banyak yang salah gitu. Jadi yang tadinya syutingnya siang tuh, padahal di film tuh cuma beberapa menit, tapi di sini tuh kelihatan banget perubahan cahayanya gitu. Karena ya kita syuting banyak salah gitu, banyak salah take gitu. Jadi di shot ini tuh udah mulai sore, dan kalian bisa lihat di belakang itu ada cahaya matahari lagi sunset. Oke, belum, sebentar. Ada apaan sih, Li? Temenin gua ketemu. Nah, untuk scene ini karena kebetulan udah sore banget dan cahayanya udah nggak proper, jadi gue ngeluarin senjata terakhir, yaitu lighting buatan gue sendiri, yaitu gue pakai tripod, kemudian gue beli semacam tempat lampu gitu, gue tempelin pakai isolasi. Habis itu gue masukin lampunya juga semacam lampu LED biasa gitu, terus gue taruh di pojokan gitu. Gue bener-bener nggak tahu estetika dalam film itu tentang lighting, jadi gue asal taruh aja. Yang penting asal terang gitu, gambar si talentnya kelihatan gitu ya pokoknya. Kita mulai buku itu yuk. Hah? Gila lu ya? Gimana caranya? Dia kan udah mati. Udah, lu diam aja, ikutin perintah gua. Untuk karakter si mereka ini pertama kali gitu ya, nggak pertama kali sih, maksudnya masih awal-awal gitu gue ajak untuk main film, jadi actingnya masih rada-rada kaku gitu. Pegang pundak gua. Ya jadi cara untuk time travel itu genggam tangan, dan langsung mereka travel ke sini. Ini adalah taman dari komplek rumah si Ibrahim Lee ini. Ini by the way ini mereka nama asli ya. Jadi gue pakai nama asli, namanya Ibrahim, namanya Taufik. Di sini kita pergi ke kompleknya si Ibrahim ini. Ternyata di sana ada lapangan luas gitu. Jadi kita pakai tempat itu. Dan ini waktunya diambil sekitar jam 4 gitu atau setengah 4 gitu. Jadi pokoknya sore gitu. Oh ya, sebelumnya juga nggak lupa gue masukin dulu shot establishnya atau shot masternya untuk ngasih tahu apa aja yang ada di dalam frame itu gitu. Makanya gue ambil shot jauh kayak gini, baru mulai masuk ke detailnya, itu ke karakter Taufik yang untuk mulai dialog. Gimana, Li? Coba lu cek sekarang tanggal berapa? Alasan gue dialognya tuh ngambilnya satu take itu karena biar nggak capek aja. Lah kok? Kita next ya. Oh ya, untuk di adegan di lapangan ini, untuk pengambilan suara, gue naro mic gue, yaitu mic Rode Video Micro. Gue colokin ke HP sebagai audio recordernya, terus gue taruh di lantai gitu. Gue taruh di tanah maksudnya. Jadi tuh mic-nya menghadap ke atas, dan pokoknya gue berharap aja semoga itu suaranya recordernya ngambil suara si karakternya. Dan ternyata berhasil, dan ya hasilnya bisa kalian dengar sendiri. Dari sini. Dan untuk adegan ini ya, ini rumahnya si Ibrahim Lee, rumah beneran ya. Nah, untuk yang ini gue niatnya tuh pengen ngambil shot POV atau point of view, atau dari mata seseorang, mata karakternya. Di sini gue pengen ngambil sudut pandang dari mata si penulis itu gitu. Ya, ada apa? Nah, langsung pindah ke shot dimana kita penonton dikasih tahu wajah dari si penulisnya. Udah, masuk yuk. Mari. Kalau gue lihat lagi film ini, gue merasa kok kaku banget sih kayak actingnya, astaga. Ya, jadi di sini adegan ini adalah adegan dimana Ibrahim Lee dan Taufik pergi ke rumah si penulis, ketemu si penulis, dan menceritakan tentang buku yang si penulis belum tulis gitu. Di sini gue pakai satu lighting, yaitu lighting yang tadi gue ceritain di awal, ya. Gue pakai tripod, terus pakai LED gitu. Gue taruh di sebelah kanan si penulis, berarti sebelah kiri dari kita, karena di sisi lainnya tuh gue mengandalkan dari cahaya matahari. Kenapa gue pakai lighting? Karena biar nggak terlalu kontras gitu, karena
di sisi lainnya itu bener-bener gelap banget. Jadi gue harus bantu pakai cahaya buatan itu, gue pakai cahaya yang tadi gue ceritain itu. Dan untuk pengambilan suaranya, gue ngajak teman gue untuk megangin boom mic, yaitu tadi pakai Rode Video Micro, disambungin ke HP sebagai recorder. Udah, kita kayak temenan aja. Jadi ada apa lu? Oh iya, dan juga di sini juga simple aja, angle-nya nggak terlalu banyak, yaitu medium shot dari si penulis dan juga medium ya hampir full shot sih dari dua karakter ini. Lu datang ke sini. Nah, Jadi ini. gini. Lu udah baca semua buku lu? Ini kita next ya. Tahu. Nah, untuk scene pas sudah mau habis itu gue ngambil scene lebih dekat lagi untuk dua karakter ini untuk lebih nunjukin apa ya, kayak perubahan ini gitu lah, perubahan karakternya yang tadinya dia senang ketemu penulis justru malah jadi bingung dan takut gitu. Kayaknya gue pengen bikin buku itu. Nah, akhirnya Ibrahim ngajak balik. Oh, oke. Akhirnya dia keluar lagi dari rumah si penulis itu dan balik lagi ke lapangan yang sebelumnya mereka kunjungi. Dan di sini gue ngambil shotnya tuh handheld karena buat apa ya, nunjukin kedua karakter ini yang panik dan buru-buru gitu. Karena mereka panik karena mereka itu mengetahui kalau si penulisnya itu belum nulis buku itu dan ternyata punya ide nulis buku itu dari mereka yang bahkan tahu buku itu ya dari si penulis. Ya. Tadi bagus. Dan ya di sini gue ngambil shotnya pakai lensa 50 mm f1.8 dan mikrofon untuk pengambilan suara seperti yang tadi gue bilang, gue taruh di tanah, gue todongin ke atas. Mau jadi buku sama dia, berarti dia bikin buku itu berdasarkan cerita lu dong? Ya iya. Ini semua ini handheld sampai akhirnya gue ngambil shot yang jauh, yaitu di sini gue pakai tripod. Lebih membingungkan daripada memecahan angin di kala malam. Masa depan. Shot terakhir seperti itu dan langsung ke kredit. Jadi seperti itu breakdown dari film Paradox. Semoga kalian bisa mengambil poin-poin penting yang gue sampaikan tadi dan semoga bisa membantu kalian yang pengen memproduksi film pendek kecil-kecilan gitu ya. Dan ya, semoga video ini bermanfaat untuk kalian semua. Kalau kalian suka, like dan juga share ke teman-teman kalian. Dan jangan lupa juga untuk subscribe channel ini. Oke, dan sampai jumpa di video selanjutnya. Till the next one, I'll see you next time. Bye.